Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Al-Hidayah, para calon-calon ahli surga, amin, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menyehatkan tubuh kita dan menumbuhkan di hati ini rasa cinta akan agamanya, cinta akan syiar-syiarnya, cinta akan rumahnya, sehingga rasa cinta itu membuat kita ringan untuk datang di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan keistiqomahan kita memakmurkan rumah Allah ini akan menjadi amalan yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar, amin ya rabbal alamin. Jamaah saya muliakan, kajian kita masih membahas kitab At-Tazkirah, yakni bagaimana kita menyiapkan bekal menghadapi kehidupan abadi, menyiapkan bekal untuk menjemput ajal kita, menjemput kematian kita. Karena kita suka atau enggak suka, cepat atau lambat, semua kita akan menghadapi kematian. Maka sebelum itu datang, kita harus memiliki bekal yang cukup. Jemaah semuliakan, dalam sebuah hadis yang sahih, hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Nabi kita menyuruh kita agar bersiap-siap menghadapi kematian. Badiru bil mauti sittan. Segeralah kalian untuk menghadapi kematian. Segeralah kalian untuk menghadapi datangnya ajal apabila sudah terjadi 6 hal dalam kehidupan, dalam 6 keadaan. Nabi menyuruh kita agar persiapan kita untuk menyambut kematian itu harus lebih disegerakan, harus lebih dimaksimalkan dalam 6 keadaan. Apa itu? Imrotas supaha, jika orang-orang bodoh dipilih jadi pemimpin. Kebayang nggak nanti di kantor bapak ada wapres yang terlibat pornografi, yang terlibat pupu papa, yang mana pupu papa itu sebuah akun yang sudah diselidiki oleh para ahlinya, 99,9% itu fix milik Gibran. Dan diteliti, akun itu terkoneksi, terhubung dengan beberapa situs porno. Kebayang nggak coba kita punya wapres yang punya masa lalu
penggemar film porno, gitu loh. Kebayang nggak coba? Ayo, halo? Nah, itu namanya imrotas supaha, ketika orang-orang yang sesungguhnya nggak layak jadi pemimpin dijadi pemimpin, orang-orang yang bodoh, yang otaknya kosong diangkat jadi pemimpin. Nah ketika itu kata Nabi, kalau udah ada kayak gitu, segeralah kalian itu mempersiapkan kematian, gitu. Kemudian wakasratas syarti, jika sudah banyak bermunculan tanda-tanda kiamat. Saya mau tanya, sekarang tanda-tanda kiamat udah muncul belum? Tanda-tanda kiamat udah muncul belum? Sudah. Misalnya apa? Tanah Arab kembali subur, kembali hijau. Sekarang di Arab Saudi itu kan sudah luar biasa penghijauan. Arafah sudah menghijau. Dulu nggak ada tanaman, sekarang pohon-pohon banyak di Arafah. Bahkan bukit-bukit yang dulunya itu tandus sekarang udah tumbuh rerumputan. Apalagi ke Taif, itu mirip genting Malaysia. Malaysia itu kan kalau kita ke Malaysia, ke genting itu ada apa tuh, kata gantungnya, lewatin tebing-tebing gitu kan. Di Taif itu sama kayak puncak udaranya, bahkan lebih dingin, kabutnya tebel. Saya pernah ke Taif kebetulan pas umroh terakhir waktu itu. Itu subur, ya, hijau, sejuk, ya. Dan itu adalah tanda-tanda kiamat yang Nabi sebutkan. Bila nanti, ya, tanah Arab kembali hijau, kembali tumbuh pepohonan, rumput-rumput kembali, ya, tumbuh, itu tanda-tanda kiamat semakin dekat. Manusia berlomba-lomba membangun gedung-gedung pencakar langit, udah belum? Sudah, ya kan? Jumlah wanita lebih banyak ketimbang laki-laki, udah belum? Sudah. Makanya di Tunisia itu pemerintahnya mewajibkan laki-laki itu menikah lebih dari satu. Wajib hukumnya, ada undang-undangnya. Dan wanita harus mengizinkan suaminya poligami. Kalau mengizinkan dipenjara itu perempuan. Gimana kalau dia miskin nggak bisa poligami? Negara memfasilitasi, negara yang ngasih duitnya buat biaya nikahnya, negara yang nyiapin rumahnya. Tuh. Enak gak tuh? Enak gak tuh? Halo, Pak Warji. Jadi kalau mau di sini nikah susah, poligami susah, pindah ke Tunisia. Disiapin semuanya, difasilitasi, ada payung hukumnya. Kenapa tuh? Karena perempuan di Tunisia itu mendemo pemerintahnya agar supaya mereka itu jangan jadi perawan seumur hidup, jangan jadi perawan tua. Kenapa? Jumlah populasi perempuan di sana sangat banyak, sehingga ya kalau nikahnya satu laki sedang satu perempuan, yang lain nggak punya suami, maka poligami itu bukan masalah istrimu berapa, tapi agar setiap wanita itu memiliki suami, begitu. Paham ya? Paham? Nah, wanita lebih banyak. Bahkan nanti kata Nabi dari zaman satu laki-laki itu akan diperebutkan 40 sampai 50 wanita. Tuh, Masya Allah tuh. Nanti ini laki-laki makhluk langka yang mesti lestarikan. Masya Allah itu ya. Halo? Nah, apa ya?
maka beruntunglah nih jadi kaum Adam. Ya. Baik. Jadi kalau pemimpin bodoh ya udah bermunculan, orang-orang bodoh dipilih pemimpin, banyaknya tanda-tanda kiamat, kemudian wabai al-hukmi, hukum dijual beli. Udah belum? Berarti belum hari ini? Hukum jual beli. Hukum itu ya tergantung siapa yang bayar. Ya. Hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap, sehingga yang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Ya, bahkan pembunuh pun bisa bebas. Kenapa? Karena hukum bisa dijual belikan. Ada mafia hukum yang ngatur masalah itu. Ada mafia di kehakiman, mafia di kejaksaan yang bisa mengatur itu semua sebelum persidangan. Tergantung berapa bayarnya. Masya Allah, ya. Kemudian wastihpapan biddami, dan jika pembunuhan dianggap sesuatu yang enteng, yang remeh. Orang tuh kayaknya bunuh orang tuh gampang aja, enteng aja, kayak bunuh nyamuk gitu loh. Manusia tuh bunuh manusia enteng aja, kayak bunuh tikus. Maka tiap hari kita nonton televisi, isinya tuh pembunuhan. Belum lama pembunuhan di Bandung, ya kan? Pacar bunuh kekasihnya setelah setubuhinya di Bandung, di hotel, masukin koper, ya kan? Belum lama itu muncul lagi ayah bunuh anaknya, empatnya, dari umur yang 2 tahun, umur 4 tahun, ya, empatnya dibunuh tuh anak karena cemburu sama ibunya. Bayangin tuh, mudah sekali itu. Ayah tega bunuh anak, ibu tega bunuh anaknya. Yang lagi viral di Padang Pariaman, gadis penjual gorengan, dibunuh, ya kan? Sebelum dibunuh diperkosa dulu. Tiap hari media, baik televisi maupun di medsos, pembunuhan itu terjadi. Lagi di Palembang, yang anak kecil usia 11 tahun, 12 tahun memperkosa anak SMP, ya, habis perkosa dibunuh, dibuang di kuburan. 4 orang tuh, anak usia belasan tahun, ya, otaknya anak baru 16 tahun, karena dia sering lihat film porno, terinspirasi film porno, ya kan? Maka ya diajak 3 temannya itu untuk memperkosa seorang wanita yang usianya masih di bawah umur. Habis diperkosa, dibunuh, dan dibuang mayatnya di kuburan. Tiap hari. Jadi kalau udah terjadi di mana istihbaban bidami, orang begitu mudah membunuh, begitu mudah menumpahkan darah, ya, itu kalau udah kayak gitu, kata Nabi, badiru bil mauti, segeralah kalian untuk menyiapkan kematian. Karena berarti ya kondisi zaman itu udah nggak baik gitu, udah rusak gitu, ya. Kalau zaman Nabi itu kan, ya, nyawa itu sangat-sangat mahal, ya kan? Harga diri begitu mahal. Maka ketika seorang wanita, ya, ke pasar, jilbabnya diikat sama orang Yahudi, lagi belanja, jilbabnya lebar tuh, diikat sama orang Yahudi tanpa sepengetahuan. Selesai belanja, dia jalan aja, akhirnya terangkat jilbabnya, kebuka auratnya, diketawain sama orang Yahudi. Perempuan ini
nggak terima, ngadu sama Rasulullah hanya gara-gara jilbab diikat sampai kebuka aurat, dan ngadu sama Nabi, ya. Nabi marah dan Nabi kirim pasukan ke orang Yahudi itu. Betapa mahal harga diri, mahal kehormatan perempuan. Nah, hari ini bukan cuma orang buka jilbab, ya kan, terbuka auratnya. Hari ini lihat, sudah 41.000 orang Islam dibantai, dibunuh di Gaza. Itu memang jumlah dikit, ya kan? Udah 41.000 kaum muslimin itu dibunuh oleh Israel. Tapi negara Arab kayak Arab Saudi, ya, hanya bisa menonton, ya kan? Masya Allah tuh, ya, hanya bisa menonton. Boro-boro kirim pasukan, ya, hanya menonton saja. Ya, sama bangsa Arab, ya kan? Waqati atar-rahimi, nih, kemudian diputusnya silaturahim. Walaupun hari ini kita dimudahkan komunikasi, ada HP, ya enggak? Betul? Ya. Walaupun saat ini kita ada HP, mudah untuk komunikasi. Betapa banyak, ya, saat ini saudara nggak pernah komunikasi dengan saudaranya, anak nggak pernah komunikasi sama orang tuanya, putus silaturahim, ya. Ini bahaya jemaah sekalian. Kemudian yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu ar-rajul lighannihim bil Qur'an wa in kana aqlahum fikhan. Dan ketika ada orang, ada generasi yang menjadikan Quran hanya sebagai nyanyian, bukan untuk diamalkan, hanya untuk dinyanyikan, dilagukan, dilombakan, tidak untuk ditadaburi, tidak untuk diaplikasikan, hanya sebagai nyanyian. Siapa tanya, ini 6-6-nya udah ada belum? Jamaah sekalian, sudah. Nah, kalau udah ada, berarti kita nggak boleh berleha-leha, kita nggak boleh nyantai. Nah, hadisnya badiru bil mauti, segeralah kalian itu mempersiapkan kematian. Suruh segera, artinya nggak boleh nyantai, gitu. Nah, jemaah semuliakan, kenapa Nabi menyuruh kita segera? Pertama, karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Pertama nih, ja'al mautu baghtatan, mati itu kadang datangnya tiba-tiba. Malamnya masih ngaji bareng kita, paginya ada bendera kuning. Ada nggak kayak gitu? Paginya berangkat kantor, pamit sama istrinya dalam sehat walafiat, pulangnya diantar ambulan. Ada nggak? Ada. Wijan, ya, dokter, ya, berangkatnya sehat itu dokter, ya, pulang jadi mayat. Anggota DPR berangkat sehat, ya, lagi rapat meninggal. Pemain bola berangkat sehat, mati di lapangan. Banyak nggak? Banyak. Artis juga begitu, ya. Banyak sekali orang itu, ya, yang kematian itu tiba-tiba. Ja'al mautu baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Kayak wali kota Bandung, ya, artinya tiba-tiba. Tapi kan matinya bagus. Hari Jumat lagi naik mimbar, paginya masih terima tamu di kantor wali kota, ya kan? Namanya wali kota, ada tamu, ya kan?
Karena di hari itu jadwal khotib, dia berangkat untuk khotib Jumat, di sholat 2 rakaat, ya kan? Begitu ya waktunya naik khotib, dia naik di mimbar, mau khutbah, jatuh, ternyata dibawa ke rumah sakit, meninggal. Siapa yang nyangka coba? Masih muda usianya, ya. Itu namanya ja'al mautu baghtatan. Mati itu tiba. Nah, karena dia matinya tiba-tiba, mati itu tiba-tiba, maka Nabi nyuruh kita istidad, apa? Bersiap-siap, segera badiru bil mauti. Segeralah kalian untuk menghadapi kematian. Tuh, karena dia tiba-tiba datangnya. Nah, saya doain nih, mudah-mudahan para jamaah Allah panjangin umurnya, amin, agar kita punya waktu untuk bertobat, untuk menebus semua kesalahan kita, punya waktu lebih banyak untuk berbekal, menambah amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah saya muliakan, kemudian ya, apa sih hal yang mengingatkan kita supaya kita itu ya ingat bahwa kita tuh bakal mati, ingat bahwa kita tuh akan masuk alam barzah, alam kubur. Kita tuh ingat bahwa kita akan ke akhirat. Kan maaf nih, seringkali kita lupa, seringkali kita lalai. Dan apa hal-hal yang membuat kita itu jadi ingat, nggak lupa itu. Nah, di sini nih oleh ulama yang mengarang hadis ini, ya, cara pertama agar kita itu ya jangan lupa mati, ya, ingat sama mati, ingat akhirat, ya. Pertama adalah luangin waktu untuk ziarah kubur. Ziarah kubur. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita ziarah kubur itu nunggu bulan puasa. Betul ya? Nunggu apa tuh? Idul Fitri, ya. Musim orang ziarah itu kadang-kadang di situ, ya. Padahal kalau kita mau ziarah nggak harus nunggu munggahan, nggak mesti nunggu Idul Fitri. Kapan aja kita boleh ziarah, ya. Yang penting ziarah itu niatnya ibadah, niatnya zikrul maut, ingat mati. Jangan pernah ziarah motivasinya cari berkah, ngalap berkah. Ada nggak? Ada nggak orang jarang ngalap berkah? Ada nggak? Ini nggak boleh, ya nggak boleh, ya. Karena kubur itu nggak bisa ngasih manfaat. Orang mati itu nggak bisa ngasih manfaat dan mudarat. Jadi kalau kita ziarah dan niatnya ngalap berkah agar dapat manfaat, itu nggak boleh. Karena tujuan daripada ziarah kubur itu, kata Nabi, kuntu nahaitukum an dal kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Awalnya nih Nabi melarang sahabat ziarah kubur, karena di masa itu iman sahabat belum kuat, akidahnya belum kuat, sehingga mereka kalau misalkan ziarah kubur nanti takut syirik di situ. Takutnya mereka itu nyari berkah di kuburan, ya. Takutnya mereka minta tolong sama orang yang udah mati. Nah, maka Nabi larang, nggak boleh ziarah kubur. Awalnya larang awalnya. Begitu Nabi di Madinah, sahabat udah kuat imannya, akidahnya sudah kokoh. Nabi bilang, dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan berziarah, karena
Ziarah kubur itu akan membuat ya kalian zuhud dengan dunia dan akan membuat kalian ingat kepada akhirat. Tuh. Jadi tujuan ziarah kubur itu hikmahnya supaya kita tuh enggak terlalu cinta sama dunia. Kedua, ingat kampung akhirat. Tuh. Karena kubur itu ya, alam kubur itu adalah gerbang pertama menuju alam akhirat. Di setar pertama orang itu sapar menuju alam akhirat, setar pertamanya di mana? Alam kubur. Jika dia bahagia, dia selamat di alam kubur, maka dia akan bahagia dan selamat di akhirat. Kalau dia celaka di alam kubur, disiksa di alam kubur, dia akan lebih celaka dan akan lebih menderita nanti di sana. Maka sebelum kita masuk alam kubur, agar selamat di sana, persiapkan dari sekarang, gitu. Ya, karena bisa jadi ya mas kalian, kita lebih lama di alam kubur ketimbang di alam dunia. Ya, di dunia ini kita paling 60 tahun 70 tahun lamanya, di alam kubur bisa ratusan tahun, bahkan bisa lebih dari itu, berabad-abad lamanya sampai datangnya hari kiamat, gitu. Ya, jadi ya, cara agar kita tuh ingat akan kematian, ingat akhirat, pertama apa tadi? Ziarah kubur, ya. Kedua, ya, yang kedua yaitu hendaklah kita menyaksikan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Yang kedua, jadi kalau ada orang lagi sekarat gitu ya, kita lihat, saksikan bagaimana perubahan wajahnya. Dari yang awalnya waktu sehatnya itu ganteng, putih, gagah, ya, begitu dia sekarat, ya, berubah tuh wajahnya, jadi pucat, matanya melotot, mulutnya menganga lebar-lebar. Kalau kita ngeliatin betapa orang itu penderitaannya saat menghadapi maut, itu Pak luar biasa, pengaruhnya buat kita itu luar biasa. Ini Imam Hasan al-Basri, ya, seorang ulama terkenal di Basra, ya. Beliau itu kalau lagi ibadahnya itu lagi malas gitu ya, lagi nggak semangat mengibadah, maka dia mendatangi orang-orang yang sedang sekarat, didatangi sama dia, ya, orang yang lagi sakitnya udah berat dan lagi sekarat, didatangi sama dia, diperhatiin sama dia, ya, perubahan wajahnya, kondisi bagaimana dia menghadapi kematian, dan setelah itu, ya, dia semangat lagi ibadahnya. Di obat yang paling mujarab agar kita itu semangat beribadah adalah menyaksikan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Itu aja masalah. Pernah ada nggak di sini yang menyaksikan orang lagi sekarat? Hah? Di mana? Di sini. Pak Gatot meninggal di sini. Oh, subhanallah tuh ya. Pas subuh. Habis subuh. Coba. Orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya punya tetangga ya, udah umur 20 tahun hobinya main layang-layang. Itu main layangan kadang di kuburan.
mundur, jeblos di kuburan, Pak. Jeblos di kuburan. Terus dia kayak orang apa tuh, kesurupan gitu, kayak orang gimana gitu, sakit, jadi dia nggak sadarkan diri. Ketika sekarat, tangannya begini, tangannya. Dia orang ajan main layangan, ya. Saking pinternya tuh dia main layangan. Misalkan dia mainnya tuh di sana di depan tuh, dia bisa dibawa pulang tuh sampai rumahnya. Lewatin pohon bisa tuh sama dia. Saking pinternya dia tuh main layangan. Dibawa pulang itu dari tempat yang jauh sampai rumahnya nyampe. Layangan tuh yang gede tuh, yang bunyi, wah gitu. Layangan apa nih? Wah, pokoknya dia tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Jago main layangan. Dan meninggalnya saya nyaksiin sendiri, sekaratnya ini terus la ilaha illallah, gitu terus, begini terus, gini aja tangannya, ya. Jadi orang itu meninggal sesuai kebiasaannya, biasa ke masjid, Allah wafatkan meninggal di masjid, kayak almarhum Bapak Gatot. Yang hobi berzina, meninggal lagi zina, ada nggak? Ada, meninggal di hotel, di mobil bersama selingkuhannya. Orang yang hobinya mabok, meninggal lagi mabok, ya. Orang itu sebagaimana dia hidup, begitulah dia akan mati. Tuh, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Allah udah wanti-wanti, jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau mati sebagai seorang yang muslim. Wa antum muslimun. Itu ya, insyaallah. Udah aja nih. Masya Allah, cepat ya waktu ya. Hah? Iya. Baik. Ajan dulu. Silakan ajan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik, dikit lagi ya, kita lanjutkan sambil nunggu iqamah. Jemaah semuliakan, kata para ulama di sini, ya, tidak ada nasihat yang lebih manjur, lebih efektif terhadap hati manusia yang keras, ya, hati manusia yang sakit selain ziarah kubur, ya. Terutama orang yang hatinya keras. Ada 4 cara di sini bagi orang yang berhati keras bila hendak mengobatinya. Kalau orang tuh hatinya keras tuh kan indikasinya hati keras itu nggak bisa menikmati ibadah. Ibadah itu hambar, ya, nggak terasanya. Itu ciri-ciri hati keras. Nah, gimana obatnya? Pertama, ya, kata ulama di sini, menghentikan diri dari kebiasaan buruknya, ya, dan beralih kepada yang baik, menghadiri majlis taklim, ya, mendengarkan nasihat agama, ya, agar dia bisa mendengarkan kisah orang-orang soleh, karena itu semua akan dapat melunakkan hati, ya. Kedua, zikrul maut, ingat mati. Diingat mati ini adalah salah satu obat yang sangat manjur untuk hati yang keras, ya. Seringkali ingat mati ini, ya, sesuatu yang menjadi pemisah kenikmatan
pemisah ya hubungan dia dengan manusia, penyebab anak-anaknya jadi yatim, penyebab istrinya jadi janda ya. Jadi kalau orang itu sering ingat mati, itu berefek, berpengaruh kepada hatinya yang keras menjadi lebih lunak, lebih lembut. Maka penting kajian-kajian seperti ini ya, mengkaji kitab At-Tazkirah, di antaranya di sini ya, hikmah daripada ingat mati itu dapat melunakkan hati. Dikisahkan ada seorang wanita mengadu kepada Aisyah tentang hatinya yang keras ya. Hatinya keras, maka Aisyah menjawab, sering-seringlah ingat mati, kata Aisyah, niscaya hatimu akan lembut. Tuh, ini kata Aisyah. Maka wanita itu melaksanakan nasihat Aisyah sehingga hatinya benar-benar lembut, dan dia datang lagi untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aisyah. Tuh ya. Kemudian yang ketiga nih, kalau hati kita keras, obatnya itu di samping ingat mati, menghentikan maksiat, datangi majlis-majlis ilmu. Ketiga yaitu menyaksikan orang atau menjenguk orang yang sedang sakit parah, yang sedang kritis ya, yang udah di mana-mana selang dipakai gitu, udah pakai alat bantu semua, napasnya pakai alat bantu, makannya pakai alat bantu ya, semua udah serba mesin gitu. Saksiin tuh betapa nggak berdayanya dia ya. Dengan begitu kita mikir, ya Allah, ternyata mahal sehat itu. Sehat itu mahal gitu ya. Orang tuh kalau udah sekarat itu nggak berdaya, meskipun dia jenderal, dia dokter spesialis, kalau udah seluruh tubuhnya ya dipasang alkes ya kan, nggak berdaya. Itu bikin kita menjadi ya orang yang menyadari betapa lemahnya kita ya di hadapan Allah Taala ya kan? Dan menyaksikan orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat yaitu menziarahi kubur ya, ziarah kubur. Kata Nabi, berziarahlah kalian ke kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, ingat akan akhirat, serta membuat hatimu juhud dengan dunia. Hatimu tidak terpesona, gak gandrung, gak cinta yang berlebihan dengan dunia. Tuh, ya, 4 tuh ya, obat hati yang keras. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ya. Kita tutup baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.